Yang munafik itu lu mengadopsi kosakata Jawa, bahasa Indonesia ke dalam kamus lu. Terus lu koar-koar mengatakan bahwa kamus lu itu yang paling otentik. Otentik dari mana? Dari Hong Kong. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Profesor Ahmad Adam, 60% kosakata bahasa Melayu di Maledesh itu berasal dari bahasa Sanskerta ataupun elemen Jawa. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang perbandingan kosakata, saya ingin membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledesh. Di video saya sebelumnya, saya berbicara tentang kosakata dirgahayu dan merdeka, di mana di dalam video tersebut saya menunjukkan bukti dan fakta bahwa kosakata dirgahayu dan kosakata merdeka itu berasal dari bahasa Sanskerta, kemudian diubah menjadi bahasa Jawa kuno, kemudian diadopsi sebagai bahasa Indonesia. Untuk kata dirgahayu itu sebenarnya mempunyai dari dua kosakata, dirga dan ayu. Kemudian kosakata merdeka berasal dari Sanskerta, yaitu mahardika. Saya membaca komentar dari warga net Indonesia yang berada di Bali. Teman-teman yang di Bali masih menggunakan kosakata dirgayusa, sekaligus menunjukkan bukti bahwa asal-usul kosakata dirgahayu itu bukan sesederhana kayak mencaplok kemudian dituliskan sebagai sastra lama di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh. Jadi tidak sesederhana itu saja. Di video tersebut, saya membaca satu komentar dari warganet Maledesh yang menurut saya ini sekali lagi menunjukkan ketololan dan kebodohannya dan kenaifannya, kalau ingin saya gunakan bahasa yang lebih sopan begitu ya, naif. Di mana dia menuliskan sebagai berikut. Jawir lapar validasi. Emang di Maledesh ada kosakata validasi? Nggak ada. Lu mengambil kosakata dari bahasa Indonesia ini ya. Suku Jawir nggak dianggap hanya beban Nusantara. Komentar ini sengaja saya pin, teman-teman. Karena ini menunjukkan bukti betapa bodoh dan tololnya warganet Maledesh ini. Masih tetap bersikeras mengatakan bahwa Jawir lah, beban Nusantara lah, lapar validasi lah. Padahal yang sebenarnya lapar validasi itu elu. Betapa banyak kosakata Sanskerta dan kosakata Jawa di dalam kamus elu. Jadi sebenarnya yang lapar validasi itu elu. Lu pingin dianggap-anggap sebagai Jawa. Padahal kan enggak. Lu kan menghina Jawir-Jawir ini. Lantas kalau lu hina Jawir, kenapa lu adopsi kosakata Sanskerta, kosakata Jawa ke dalam kamus lu? Jadi memang sengaja saya pin komentarnya ini supaya itu bisa menjadi contoh kepada kita semua bahwa ketololan dan kebodohan itu memang ada dan nyata di hadapan kita. Saya bacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Dari Yuriko OOCH. Lu kenapa kerajunan ubi kayu? Teruk-teruk. Warganet Maledesh ini yang memang mengalami ya denial syndrome, delusional, waham, itu malah bangga gitu. Wow, kenapin biar sadar puak munafik buat konten rasa unggul tapi nggak dianggap, hanya hama-hama merusak bangsa. Emang lu ada bangsa? Yang munafik itu lu mengadopsi kosakata Jawa, bahasa Indonesia ke dalam kamus lu. Terus lu koar-koar mengatakan bahwa kamus lu itu yang paling otentik. Otentik dari mana? Dari Hong Kong. Dari Lila Demarta. Nggak suka sama suku Jawa, tapi kamus Dewan lu isinya banyak kosakata Jawanya. Nggak malu? Nggak. Mereka nggak punya kemaluan.
Nah, dijawab nih sama warganet Maledes yang memang bodoh dan tololnya itu nyundul langit gitu ya. Banyak mana pondasi aja bahasa Melayu, apa bahasa Jawa nggak dianggap. Ahli sejarah Malaysia, Profesor Ahmad Adam itu mengatakan bahwa 60% kosakata bahasa yang ada di Maledes itu berasal dari Sanskerta dan elemen Jawa. Warganet Maledes ini masih betul-betul katak dalam sumur yang walaupun sudah dijejelin fakta masih aja bebal. Kemudian dari Mbak Asri Suryani, ada pepatah di negara Malaysia yang mengatakan bahasa jiwa bangsa kan? Jika bahasa jiwa bangsa, maka apa dan bagaimanakah jiwa bangsa Anda yang merojakkan bahasa Melayu Malaysia yang merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia Anda sendiri ya? Semangit. Kemudian dari Mas Sibadu, lihat orang maling dash. Sekarang mulai banyak yang menggunakan istilah validasi akhir-akhir ini karena mereka berinteraksi di medsos dengan orang Indonesia yang punya perbendaharaan kata yang lebih banyak dari orang maling dash. Padahal sebelumnya mereka nggak pernah tahu apa itu validasi dan nggak pernah menggunakan istilah validasi dalam pertuturan mereka. Validasi itu apa mereka nggak tahu, nggak pernah orang Maledes menggunakannya. Validasi memang bukan asli kata bahasa Indonesia, tapi orang Indonesia itu mudah menyerap kata asing lalu menggunakannya. Beda dengan maling dash, kebanyakan mencuri kosakata dulu dengan dimasukkan ke kamus mereka, tapi tidak dipertuturkan. Secara tidak langsung, orang Indonesia itu mengajari, mengenalkan orang maling dash banyak kosakata dan penggunaannya. Lihat komen maling dash 1 ini, banyak menggunakan kosakata bahasa Indonesia dalam komennya. Ada kata sok, konyol, aja, lo. Dia bilang pondasinya bahasa Melayu. Ya memang dari dulu juga semua orang Indonesia mengakui. Tapi bahasa Melayu itu kamu pikir cuma ada di Maledes aja dan hanya dimiliki Malaya aja. Kami punya bahasa Melayu di Sumatera, jadi hak kami mau menggunakannya sebagai dasar bahasa Indonesia. Nah, fakta ini yang tidak bisa dikunyah, yang tidak bisa dicerna oleh warganet Maledes yang satu ini. Dari Java Coffee, validasi apa validation? Karena kan di Malaysia itu mereka itu ambigu ya. Jadi kadang-kadang ada kosakata bahasa Inggris diambil seperti apa adanya. Seperti misalkan convocation. Ditulisnya apa? Convocation. Bicycle. Ditulisnya basikal. Bahkan hospital aja di-copy banget jadi hospital aja gitu loh. Jadi kalau mereka konsisten dengan tuan penjajahnya yaitu Inggris, ya itu bahasa Inggrisnya kan validation. Kenapa mereka tidak menggunakan validation? Kenapa justru mereka menggunakan validasi? Karena itu cocok untuk lidah orang Indonesia dan elu. Padahal pengucapan lu Melayu. Nah, ini dari Mas Rizky Atama, di mana dalam video tersebut saya berbicara bahwa kosakata dirgahayu dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dengan notasi sastra lama. Salam edukasi. Saat kosakata dirgahayu dikatakan berasal dari sastra lama, menunjukkan kedangkalan ilmu bahasa, malas berpikir dan menggali. Jika dipikir, semua kosakata di kamus tersebut ditulis aja berasal dari sastra lama, karena memang bukan kata-kata baru, baik Melayu maupun asing. Terkesan benar-benar masa bodoh tentang asal-usul, kurang menghargai asal bahasa, tinggal pakai aja, tinggal ambil aja. Dari driver stasiun Cakung, Maledes jengkel bukan karena data dan fakta yang saya kemukakan, tapi jengkel karena gaya ketawa saya. Ngeselin, tapi cocok banget buat Maledes tipe M. Ketawa saya emang gini, Mas. Jadi kepada mereka yang jengkel dengan gaya ketawa saya, ya berarti kayak ada pepatah kan, siapa yang makan sambal akan terasa pedasnya gitu. Dari Mas Ben Teguh Jo, bahasa kosakata di Maledes ternyata mengadopsi dari peradaban Hindu dan Buddha. Oh, betapa eloknya. Dari Mas Bambang Khadar, dalam narasi, Maledes memelayukan suku-suku di Indonesia. Betul, itu yang terjadi. Lihat aja, orang Jawa, orang Minang, orang Batak, orang Bugis,
orang Madura, itu semua dimelayukan kalau ada di Maledesh. Dalam narasi, Maledesh memelayukan suku-suku di Indonesia. Selain itu, mengklaim diri sebagai pusat Melayu. Dengan kata lain, mereka menyubordinasikan bangsa Indonesia. Secara logika, itu tidak mungkin. Misal suku Jawa jumlahnya 50 juta lebih banyak dari Melayu, 15 jutaan di Maledesh. Ini nih, anak kecil merasa udah gede, kayak ini nih. Bahasa Jawa sangat berbeda dengan bahasa Melayu. Kosakatanya jauh lebih banyak, bahkan banyak kosakata Jawa Indonesia diambil. Budaya juga berbeda. Enggak, Mas. Mereka mengatakan itu budaya Nusantara. Nah, definisi Nusantara itu apa menurut mereka? Kepulauan Melayu. Dari Pihasgal, ketawanya saya sangat mengenyek sekali. Waduh, ini udah 2 orang nih ngomongin ketawa saya yang ngenyek. Ketawa saya memang gini, Mas. Dari Mas Daniargo, loh apa benar Malayan sudah merdeka? Yang merdeka itu Malaya. Malaysia itu tidak merdeka. Karena Malaysia itu dibentuk oleh Inggris. Jadi saya nggak tahu secara konstitusi mereka itu merdeka atau enggak ya Malaysia. Tapi kalau Malaya, ya merdeka. Walaupun merdekanya itu diberikan oleh British ya. Mas Nu Duarte, segelintir orang Maledesh yang ternyata masih bisa berpikir waras berpendapat bahwa kemerdekaan Maledesh yang diberikan oleh British tidak terlalu membanggakan, jauh dari kata heroik dan patriotik untuk mendapatkannya. Dan untuk sekedar menutupi sejarah tersebut, ada juga sejarawan Maledesh yang berargumen bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian Jepang dengan logika mereka yang gagal. Mereka mencoba menyamakan dengan Indonesia. Ya, pola ini sebenarnya sama. Kegagalan mereka memasyarakatkan bahasa kebangsaan mereka, itu akhirnya apa? Mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ini sama, persis. Polanya itu udah terpetakan banget. Kali ini saya akan berbicara tentang satu kosakata saja. Seperti biasa, kosakata ini sangat umum digunakan di Maledesh. Dan saya nggak tahu apakah warganet Maledesh mengetahui asal-usul dari kosakata yang mereka tuliskan. Di mana kosakata itu umum digunakan di Maledesh. Kosakata itu adalah kosakata yang bahasa Jawa banget ya kalau menurut saya. Kosakata itu kalau dalam bahasa Jawanya kumbah. Nah, teman-teman yang suku Jawa pasti ngomong, "Hah? Kumbah?" Bener kumbah. Kumbah secara etimologi itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti mencuci. Kata kerjanya adalah kumbah. Dalam bentuk aktif, aku arep kumbah kelambi. Saya mau mencuci baju. Meskipun berasal dari bahasa Jawa, kata kumbah juga dikenal di beberapa daerah lain di Indonesia seperti Bali dan Sunda dengan pengucapan serupa. Kata kumbah lebih spesifik mengacu pada mencuci dengan menggosok. Seperti cuci bisa lebih umum, termasuk mencuci tangan, piring. Penggunaan kumbah semakin berkurang, terutama di perkotaan, dan digantikan dengan kata cuci atau mencuci. Ada ungkapan Jawa, kumbah nanging ora resik, mencuci tetapi tidak bersih, yang bermakna melakukan sesuatu tetapi tidak tuntas. Kumbah adalah kata yang menarik karena menunjukkan kekayaan kosakata bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Meski penggunaannya semakin berkurang di Indonesia, kata ini tetap menjadi bagian dari warisan linguistik Nusantara. Kumbah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya cuci dan tertulis dengan jelas itu adalah bahasa Jawa. Kosakata turunannya adalah mengumbah, yaitu mencuci, membasuh dengan air. Mengapa kosakata kumbah ini menjadi topik video hari ini? Itu karena di Maledesh mereka mengenal yang namanya kosakata kumbahan. Kumbahan itu sebuah kosakata yang umum, lazim digunakan di Maledesh. Apakah ada kosakata kumbah di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh? Kumbah itu tertulis sebagai kosakata natif. Ya,
dan langsung mempunyai kosakata turunan mengumbah, yaitu membersihkan dengan air, membasuh. Sama nggak definisinya dengan kosakata mengumbah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian diberikan contoh, mengumbah pinggan, mangkuk. Ini bahasa Melayu apa bahasa Jawa sih? Kemudian, saya nggak tahu nih ya, definisi kedua ini ngarangnya dari mana lagi tuh. Mencaci orang, mengatakan keburukan orang. Orang itu mengumbah saya, gitu. Jadi mengatakan keburukan. Maksudnya mengumbar mungkin kali ya, bukan mengumbah deh. Oh my God. Kemudian, ini ada nih, kumbahan. Air kumbahan, yaitu air yang telah digunakan untuk membasuh. Jadi, kalau kita melihat ada air kumbahan, berarti air yang telah digunakan untuk mencuci. Begitu kan ya? Nah, yang menarik lagi, ada kosakata kumbahan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dan itu langsung mempunyai kosakata turunan, yaitu air kumbahan, air yang telah digunakan untuk membasuh. Jadi konsisten, air yang telah digunakan untuk membasuh, air kumbahan. Merujuk kembali kepada foto yang saya tunjukkan tadi, kumbahan itu apa sih sebenarnya? Mengapa kok air yang telah digunakan untuk mencuci itu menjadi ada tandanya di jalan, begitu kan? Apakah itu air dari cucian rumah tangga, rumah orang gitu kan ya? Nah, agar kita tidak salah kaprah ya. Jadi yang dimaksud dengan kumbahan di Maledes itu adalah air limbah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Profesor Ahmad Adam, 60% kosakata bahasa Melayu di Maledes itu berasal dari bahasa Sanskerta ataupun elemen Jawa. Jadi masih mau ngomong Jawa itu hama. Tak kumbah gue. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa komentarnya dan jempolnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Saya sudah mengkaji bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu itu kebanyakan perkataannya bukan perkataan Melayu asli. Kebanyakan sekitar bagi saya 60% kataan asal Sanskrit. Dan Sanskrit itu bukan terus datang dari India, tapi juga melalui tanah Jawa. Sebab itu kalau mengkaji bahan-bahan sejarah purba Melayu, purba dalam kata sejarah lama Melayu, elemen Jawa ini sangat penting.